Hai, ketemu lagi di Get Smarter in Short Time. Kali ini episode 5 dan kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik. Karena biasanya kalau kita bicara tentang kesuksesan, maka kita akan mengaitkan kesuksesan dengan intellectual quotient atau kecerdasan olah pikir kita. Tetapi ternyata penelitian terbaru yang dilakukan oleh seorang psikolog dan juga seorang jurnalis dari New York Times di Amerika, Daniel Goleman, mengatakan bahwa emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu lebih berpengaruh terhadap kesuksesan dibandingkan intellectual quotient atau IQ. Oleh karena itu, penelitian dari Goleman ia tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence: How It Can Matter More Than IQ, atau artinya adalah kecerdasan emosional dan kenapa ini lebih penting daripada IQ. Salah satu peneliti IQ yaitu Howard Gardner, dia merupakan seorang profesor dari Harvard University, bahkan mengatakan bahwa sebagian besar orang dengan IQ yang tinggi justru bekerja kepada orang-orang dengan IQ yang lebih rendah. Artinya adalah bahwa IQ tidak akan menjamin kesuksesan dalam bidang pekerjaan, dalam bidang usaha, ataupun karir, ataupun persekolahan pada umumnya. Tetapi untuk bisa menentukan kesuksesan dalam kita dalam kehidupan, lebih dipengaruhi atau tidak bisa kita lupakan ada faktor lain yang disebut dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang dijelaskan oleh Daniel Goleman. Nah, Daniel Goleman mengatakan bahwa terdapat setidaknya ada 5 aspek yang harus kita pahami untuk bisa mengembangkan kecerdasan emosional yang baik. Dan kabar baiknya adalah kecerdasan emosional ini adalah sesuatu kecerdasan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita latihkan. Berbeda dengan intellectual quotient atau kecerdasan intelektual yang merupakan sebagian besar adalah faktor keturunan. Jadi kalau orang tua kamu punya gen yang bagus, maka kamu bisa jadi IQ-nya tinggi dan sebaliknya. Tetapi untuk emotional intelligence atau kecerdasan emosional, semua orang bisa mengembangkan asalkan dia mau belajar dan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita kembali pada 5 aspek yang mendasar mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri kita terhadap emosi kita yang kita ketahui. Gampangannya begini, kalau kamu merasa bahwa kamu belum paham tentang apa yang kamu rasakan, cuma bisa mendefinisikan bahwa lagi merasa nggak enak atau lagi merasa nggak tahu nih kenapa lagi bad mood, tapi tidak bisa menerjemahkan secara spesifik apa sebenarnya yang sedang kamu alami, maka bisa jadi kamu masih membutuhkan pengembangan dalam self-awareness atau kesadaran diri terkait dengan emosimu. Orang-orang yang punya self-awareness, maka dia bisa dengan mudah untuk mendeskripsikan perasaannya. Dia tahu apa yang dia rasakan, dia tahu kenapa dia bisa merasakan itu, dan dia pun mengerti apa yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki suasana hatinya atau perasaannya itu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meluangkan sejenak waktu dan berkenalan dengan emosi-emosi kita. Apakah itu marah, bahagia, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mengerti dan kenal dengan mereka, maka kita dikatakan sudah memiliki self-awareness yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa mengelola emosi apabila kita tidak tahu emosi apa yang sedang kita rasakan? Itulah yang pertama, yaitu self-awareness. Kemudian aspek yang kedua yang perlu kita pelajari dan perlu kita tingkatkan disebut sebagai self-regulation, atau kemampuan kita dalam mengelola diri kita tentunya terkait dengan emosi. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah kenal emosi apa yang sedang kita rasakan, maka kita bisa mengelolanya. Misalnya kita merasakan marah dan kita tahu persis itu adalah marah. Lalu kita ingin untuk meredakan amarah itu dan kita mampu untuk melakukannya. Ini yang disebut dengan emotional regulation, self-regulation, mampu mengendalikan diri untuk mengelola emosi kita. Caranya bagaimana? Tentu dengan mengenali tips dan trik untuk pengelolaan emosi secara pribadi. Karena setiap orang memiliki rumus yang berbeda. Misalnya, ketika marah ada orang-orang yang melampiaskannya dengan bermain olahraga. Ada juga yang kemudian dia menuliskan kata-kata, membuat buku diary untuk bisa mengeluarkan emosinya. Ada yang dengan minum air putih sebanyak-banyaknya, ada yang dengan tidur dan lain sebagainya. Artinya ada banyak strategi yang bisa kita terapkan untuk mengelola berbagai macam emosi, termasuk malu, marah, khawatir, cemas, dan intinya adalah kita perlu untuk merasakan emosi apa yang sedang kita alami dan kemudian kita mencoba hal-hal untuk mengendalikannya. Setiap kali kita menemukan hal yang berhasil atau bekerja untuk bisa mengendalikan emosi kita, maka itu menjadi senjata kita dalam melakukan self-regulation atau pengendalian diri. Yang ketiga aspeknya adalah
motivation, internal motivation, intrinsic motivation, yang intinya adalah motivasi dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu bukan karena mencari hadiah, bukan karena mencari uang, bukan karena mencari penghargaan. Itu adalah extrinsic atau external motivation. Tetapi intrinsic atau internal motivation adalah kemauan kita, semangat kita yang muncul dari dalam dirinya untuk mendapatkan kepuasan dari apa yang berhasil kita capai, dari tujuan yang sudah berhasil kita capai. Ini yang disebut dengan motivation. Jadi orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, maka orang ini akan mampu untuk memotivasi dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi indikatornya adalah satu, dia memiliki tujuan yang jelas terkait apa yang ingin dia capai. Yang kedua, dia mau mengusahakan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, dia tidak menyerah ketika menemui hambatan. Nah, kita bisa merefleksikan pada diri kita sendiri bagaimana ketika kita ingin mencapai tujuan kita. Atau jangan-jangan kita belum punya tujuan, maka kita tidak akan punya motivasi. Oleh karena itu, tetapkan tujuan, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Kadang-kadang mengalami kegagalan dan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita untuk bisa bangkit kembali setiap kali kita terjatuh. Dan apapun ada halangan yang merintang daripada tujuan kita, untuk mencapai tujuan kita, perlu kita untuk siasati dan tidak mudah menyerah. Ini yang dimaksud dengan motivasi. Yang keempat adalah kemampuan untuk empati. Secara umum, empati adalah kemampuan kita untuk bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Kemampuan kita untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kemampuan kita untuk bisa memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain seolah-olah kita menjadi orang lain tersebut. Ini yang disebut dengan empati. Dan ini adalah hal yang penting. Karena seseorang yang tidak memiliki empati, yang tidak bisa merasakan emosi orang lain, maka dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk bisa membuat komunikasi yang baik dengan orang lain atau berinteraksi secara lebih baik kepada orang lain, sehingga akan rawan memunculkan konflik sosial. Oleh karena itu, kita perlu untuk bisa menanamkan emosi dalam diri kita. Caranya sederhana, ya paling mudah adalah coba tonton film drama. Ternyata ada manfaatnya. Tontonlah film drama, kemudian coba kamu untuk bisa menginternalisasikan apa yang tokoh utamanya rasakan seolah-olah kamu adalah tokoh utamanya. Dan yang kedua adalah cobalah untuk saling berbagi kepada orang lain dan rasakan kebahagiaan dari orang yang menerima pemberian kamu. Ini akan membuat kamu tersentuh, akan membuat kamu ikut merasakan kebahagiaan, dan itulah benih dari sebuah empati. Ketika kita bisa larut emosinya dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, kita sudah memiliki empati. Kembangkan terus kepekaan kita terhadap perasaan-perasaan yang ada di sekitar kita dan coba untuk bisa mempengaruhinya. Ini yang disebut dengan empati. Jadi ketika kita melihat ada orang lain yang bersedih, kita ikut merasakan sedih dan kita bisa membuat mereka bahagia dengan cara-cara kita, dengan upaya kita. Itu adalah empati yang terbaik karena empati kita bermanfaat bagi sesama. Kemudian aspek yang terakhir adalah yang kelima, yaitu social skill atau keterampilan membangun hubungan sosial. Ini berkaitan tentunya dengan empati, karena tanpa empati social skill tidak akan bisa berfungsi. Oleh karena itu social skill perlu kita kembangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menjalin interaksi dengan orang lain dengan cara sebaik mungkin. Misalnya, kita bisa berikan hadiah, kita bisa berikan pujian secukupnya pada saat yang tepat, karena terlalu banyak pujian dan saat yang tidak tepat juga tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi orang lain dan bagi diri kita. Oleh karena itu kita perlu untuk bisa bijaksana dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain. Membangun hubungan sosial berarti bisa memulai interaksi, misalnya dengan orang-orang yang baru, kita bisa mengajak mereka kenalan, kita bisa membuat orang baru seolah-olah menjadi teman lama kita. Yang kedua adalah bisa mempertahankan hubungan, karena tidak jarang ada saja orang yang mudah bergaul tetapi juga mudah berkonflik. Bisa membangun hubungan dengan orang baru tetapi tidak mampu mempertahankan hubungan itu dalam waktu yang lama. Dan yang ketiga adalah kemampuan kita dalam mengelola konflik yang terjadi dalam hubungan sosial kita. Konflik merupakan hal yang wajar dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan dengan pasangan ataupun orang lain ataupun dengan saudara. Maka oleh karena itu kita perlu untuk mensikapi dengan bijak bagaimana cara untuk mengelola solusi terkait dengan orang lain. Maka yang pertama tentunya kita harus pahami dulu terkait permasalahannya seperti apa, melakukan klarifikasi dan mengutamakan komunikasi daripada kepentingan pribadi. 5 aspek itulah yang menjadi dasar dari emotional intelligence atau kecerdasan emosional versi Daniel Goleman. Dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan untuk melatih diri kita dalam mengembangkan kecerdasan emosional sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Tonton juga video saya yang lainnya di Get Smarter in Short Time. Thank you.